Halo Sobat Pembelajar, materi kali ini mengenai kepemimpinan publik dan privat yang merupakan pemenuhan tugas UAS mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Taufan Maulamin. Materi ini disusun oleh Dian Aditya, Muhammad Reza Anindiarto, dan Rika Nurhayati. Mari kita simak materinya untuk dapat menambah pengetahuan kita mengenai ilmu kepemimpinan. Pada materi ini, akan dilakukan pembahasan mengenai definisi kepemimpinan, kepemimpinan publik, kepemimpinan privat, teori kepemimpinan publik dan privat, perbedaan pimpinan dan kepemimpinan, sifat pemimpin yang baik, persamaan dan perbedaan organisasi publik dan organisasi privat, studi biografi tokoh pemimpin, dan yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat diambil dari pendalaman materi ini. Tahukah sobat apa itu pemimpin? Siapa pemimpin itu? Menurut John C. Maxwell, a leader in one who knows the way, goes the way, and shows the way. Pemimpin tidak memaksa orang lain seperti dirinya, tetapi, ia justru membebaskan orang-orangnya untuk menjadi seperti yang ia mau. Pemimpin hanya menunjukkan jalan, setelahnya, setiap orang harus memilih untuk melakukan dengan caranya masing-masing. Ketika sang pemimpin tidak ada pun, para pengikut mampu melakukan apa yang sudah ditunjukkan pemimpin sebelumnya. Mereka akan menjadi orang-orang yang merdeka dengan pilihan mereka sendiri. Tidak ada pemaksaan, tidak ada duplikasi, yang ada adalah pengalihan tongkat estafet untuk pemimpin berikutnya. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan pada hakikat adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Wahjo Sumijo mendefinisikan kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Sedangkan Sutrisno mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi kepemimpinan publik dan kepemimpinan privat. Van Wart mendefinisikan kepemimpinan sektor publik sebagai proses memberikan hasil yang dibutuhkan oleh proses hukum yang berwenang dengan cara yang efisien dan efektif, proses mengembangkan dan mendukung pengikut yang memberikan hasil tersebut, dan proses menyelaraskan organisasi dengan lingkungannya. Sedangkan kepemimpinan privat menyangkut penanganan secara individu bagi seorang pemimpin. Tugas dari kepemimpinan privat ini seperti penilaian kinerja seseorang dalam suatu organisasi serta memberikan semangat kepada setiap individu dalam kelompok atau organisasi tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai teori kepemimpinan sektor publik dan teori kepemimpinan sektor privat. Teori kepemimpinan sektor publik terdiri dari teori kepemimpinan transaksional yang berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut, teori kepemimpinan transformasional yang menekankan pentingnya inspirasi, motivasi, dan perubahan dalam kepemimpinan. Teori kepemimpinan situasional yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi yang dihadapi pemimpin. Teori kepemimpinan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya pemimpin untuk menjadi model peran dalam mendukung kepentingan publik. Dan teori kepemimpinan pelayanan yang menekankan bahwa pemimpin di sektor publik harus memiliki orientasi pelayanan yang kuat. Teori kepemimpinan privat juga dapat ditinjau dari teori kepemimpinan transaksional, teori kepemimpinan transformasional, teori kepemimpinan situasional, teori kepemimpinan karismatik, dan teori kepemimpinan pelayanan. Pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan pemimpin dengan kepemimpinan. Suradinata membedakan pemimpin dan kepemimpinan dengan definisi sebagai berikut. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih baik organisasi atau keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian bagaimana ciri pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Beliau menyatakan bahwa pemimpin yang baik harus memiliki sifat sidik, yang berarti benar, amanah, yang artinya dapat dipercaya, tablik, yang artinya menyampaikan, dan fatonah, yang artinya cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu menetapkan visi organisasi serta tetap fokus kepada tujuan, kemudian mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, memberi kekuasaan pada orang lain. Selanjutnya adalah menguasai teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan,
dan yang terakhir adalah mampu menjalankan organisasi dan pemeliharaan di dalam kelompok. Setelah membahas mengenai definisi kepemimpinan serta karakter pemimpin yang baik, pembahasan selanjutnya mengenai tantangan dan hambatan kepemimpinan baik di sektor publik maupun sektor privat. Yang pertama adalah tantangan kepemimpinan sektor publik, diantaranya adalah keterbatasan anggaran, tekanan dari masyarakat, birokrasi yang panjang dan rumit, serta berurusan dengan banyak kepentingan. Sedangkan tantangan di sektor privat adalah keterbatasan sumber daya, regulasi dan kepatuhan, persaingan usaha, dan perubahan pasar yang cepat. Pembahasan selanjutnya adalah persamaan organisasi publik dan organisasi privat. Persamaan yang pertama adalah adanya tujuan yang hendak dicapai yang diupayakan oleh organisasi. Yang kedua adalah adanya struktur organisasi yang dapat melibatkan berbagai tingkatan hierarki dan fungsi. Yang ketiga adalah adanya karyawan yang dipekerjakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah aspek kepemimpinan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah melihat persamaan dari organisasi publik dan organisasi privat, bagaimana dengan perbedaan dari kedua organisasi tersebut? Perbedaan yang pertama adalah tujuan organisasi. Organisasi publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik dan melayani masyarakat, sedangkan organisasi swasta bertujuan untuk mencapai keuntungan dan melayani kepentingan stakeholder. Yang kedua adalah dari sisi pemilik dan kontrol. Organisasi publik dimiliki dan dikontrol oleh pemerintah, sedangkan organisasi swasta dimiliki dan dikontrol oleh individu-individu. Perbedaan yang ketiga adalah sumber daya dan pendanaan. Organisasi publik mendapatkan sumber daya dari pemerintah seperti pajak yang dibayarkan masyarakat, sedangkan organisasi swasta dari kegiatan yang dilakukan seperti keuntungan penjualan produk atau kegiatan lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yaitu studi biografi tokoh pemimpin yang menurut kelompok kami sangat baik kepemimpinannya. Bapak Abdullah Azwar Anas merupakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia periode 2022 sampai dengan 2024. Pengalaman organisasi beliau dimulai selepas kuliah, yaitu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PP Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPNU, sampai tahun 2000. Pada tahun 1997, beliau berhasil menjadi anggota MPR RI dan menjadi yang termuda di usia 24 tahun. Pada 2010, Abdullah terpilih menjadi Bupati Banyuwangi dan dikarenakan kepemimpinannya yang sangat baik, Azwar kembali dipilih menjadi Bupati Banyuwangi pada 2015 sampai dengan 2021. Prestasi yang telah dicapai oleh beliau diantaranya adalah membawa Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten terinovatif dalam kompetisi inovatif Government Award dan meraih People of the Year tahun 2019 kategori Government Officer of the Year yang diberikan oleh salah satu televisi nasional. Dalam kepemimpinannya, Abdullah Azwar Anas menerapkan berbagai strategi untuk membangun budaya inovasi dalam birokrasi di Kabupaten Banyuwangi. Budaya inovasi akan membuat inovasi berjalan secara tersistem dan berkelanjutan. Kepemimpinan yang berkomitmen serta efektif merupakan faktor penting dalam lahirnya inovasi. Abdullah Azwar Anas berhasil menerapkan inovatif governance dalam memimpin Kabupaten Banyuwangi hingga mampu mengubah image Banyuwangi menjadi kabupaten yang inovatif terutama pada bidang pelayanan publik. Pengembangan budaya inovasi dalam kepemimpinan Abdullah Azwar Anas sesuai dengan apa yang telah dikemukakan Agin dan Gibson, 2010, Morris, 2007, bahwa seorang pemimpin harus memberikan champion innovators guidance or supervisors role, inspire young employees to unleash innovation, open communication to inspire creativity, empower employees with new ideas, menjalankan training, development, and cross-functional team, dan menciptakan fault-tolerant environment. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kepemimpinan pada hakikat adalah sifat yang melekat pada diri seorang pemimpin. Yang kedua, perbedaan dari pimpinan dan kepemimpinan, yaitu pemimpin adalah subjek yang memimpin sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan dari subjek tersebut dalam memimpin. Kesimpulan selanjutnya, dalam mempelajari karakter kepemimpinan publik maupun privat, terdapat beberapa teori yang biasa digunakan dan yang terakhir dari contoh profil Azwar Anas, kita bisa melihat bahwasannya beberapa karakter pemimpin yang baik seperti menetapkan visi organisasi, tetap fokus pada tujuan, mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, mampu memecahkan masalah, pengambilan keputusan, dan mampu menjalankan organisasi dalam pemeliharaan dalam kelompok. Demikian video yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih, dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya sobat pembelajar.